Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Balong Panggang, Gresik. Judul yang kita angkat kali ini adalah Kampus Taklim Ma'rifat adalah sekolah ruhani atau sekolah hakikat. Namanya sekolah hakikat berarti beda dengan sekolah syariat. Sering saya sampaikan, ketika kacamata kita syariat, maka agama itu ada banyak. Ada Hindu, Buddha, Yahudi, Konghucu, Nasrani, Islam. Tapi ketika kita memakai kacamata hakikat, maka hakikat seluruh agama adalah cuman satu. Yaitu hubunganmu dengan Allah atau Tuhan atau Sang Yang Widi atau Widiwasa atau kepada Allah Bapa atau kepada Allah itu sami mawon. Yang seluruh hubungan itu ternyata lewat sistem wasilah. Maka wajib pada Rasul pembawa wasilah, wajib pada wasilahnya dan ada hubungan dengan Allah. Dan manusia pelaku jalan kerohaniannya akan ketemu kitab Qadim atau kitab cahaya atau kitab praktek atau kitab teles. Kitab jasmaniahnya masing-masing agama beda-beda karena beda zaman, beda syariat, beda rasul, beda sudut pandang. Tetapi kitab hakikatnya seluruh agama itu cuman satu, yaitu kitab yang berupa nur atau disebut kitab Qadim. Nah, biar yang tukang fitnah biar sedikit belajar ya, makanya saya ajarin kamu ya. Yang fitnah biar lebih asik ya. Jadi katanya Mr. TM itu aliran sesat, merubah-rubah syariat. Saya tanya, pernah nggak syariat di sini dirubah? Subuh jadi 3 rakaat barangkali? Nama Tuhan diganti? Kalau Jumat, apakah Jumatan? Jumatan itu. Gak pernah kita Jumat itu Sabtuan, betul gak? Ya Pak Kak? Kalau Minggu kalian apa? Mingguan. Ya Pak Kak lo? Ya Pak Kak? Setiap Jumat kita selalu Jumatan. Jelas ini. Ingat ya, di sini pelajaran hakikat. Pernah dibahas syariat ya di sini? Enggak pernah ya. Di sini syariat dibahas cuman apa? Itu harus kau buktikan, kau praktekkan, kau tingkatkan. Betul ya? Nah, tarekat itu adalah metodologi atau caranya mempraktekkan syariat. Jelas ya, di sini apakah syariat dirubah? Enggak toh? Tapi ingat ya, di sini enggak diperintah, juga enggak dilarang. Sakarepmu dhewe, betul enggak? Karena ini pelajaran hakikat. Kalau saya ngajarkan fisika, ada orang nanya, kenapa kok enggak ngajar biologi? Karena saya guru fisika, blok. Betul enggak? Judulnya ini pelajaran fisika. Kenapa kok kamu protes enggak diajari biologi? Ya urusan biologi. Kalau di sini kami hanya menyampaikan hakikat, kenapa enggak menyampaikan syariat? Saya emang guru hakikat. Secara jasmania ya.
Masa minta dibahas syariat? Cari tempat lain guru syariat sana. Nah, makanya ya, orang NU di sini boleh nggak? Muhammadiyah boleh nggak? Hindu? Kristen? Gak bersyariat? Boleh, karep-karepmu dewe kok. Ya, berarti syariat tidak diajarkan di sini ya. Kalau nggak diajarkan berarti ada peluang nggak saya merubah syariat? Ya enggak dong, betul nggak? Betul nggak? Berarti ada nggak penistaan agama secara syariat? Ya enggak dong. Orang Nasrani masuk sini aja, kau tetaplah di agama Nasrani, betul nggak? Betul. Kau NU, tetaplah memakai NU, betul nggak? Kau Muhammadiyah, tetaplah kau Muhammadiyah yang bagus. Dan di sini kita diajari budi pekerti, sadar nggak? Jangan nyolong, jangan nipu, jangan ya semacam itulah maksudnya tingkah lakumu yang sopan dan sebagainya. Walaupun seolah-olah saya ini tidak sopan, tapi diajari nggak budi pekerti di sini? Diajari ya. Cuman orang tahunya saya ini nggak sopan, ya memang saya nggak butuh Anda supaya kamu nggak kesini tuh nggak. Kalau saya tebar pesona manis-manis, banyak orang datang, Pak Kora. Ya Allah, dakwahnya Tali Marifat itu lembut, sejuk, manis. Banyak orang di sini nggak butuh orang ya. Makanya sering saya tolak semua yang orang mau belajar di sini ya. Karena kami nggak butuh orang, juga nggak nyari murid. Kata orang kami penipu, aneh ya. Kalau penipu pasti kami manis, betul nggak? Kalau penipu pasti mencari sebanyak-banyaknya korban, betul nggak? Betul nggak logika ini? Dan makanya ya, daripada fitnah, gitu, kenapa Anda melihat saya begini-begini? Makanya saya sampaikan, syariat sak karepmu ya. Kuis bersyariat sak karepmu, gak bersyariat sak karepmu. Tapi ini saya bukan mengajarkan loh ya. Saya menyampaikan tarekat. Biar kalian gak pening ya, saya memang tidak bersyariat seperti Anda. Tapi gak mengajarkan Pak Kora. Orang gak sholat dihukum polisi gak ya tanya? Gak puasa dihukum polisi. Yang dihukum polisi yang nyolong, yang nipu, betul gak? Berarti yang melanggar hukum adalah yang melanggar hukum positif, betul gak? Nah, atau merusak syariat, itu dianggap penistaan agama. Saya merusak agama enggak? Saya memang mengkritisi agama, tapi saya menampilkan ada solusinya loh. Silakan dibandingkan analisanya. Berarti itu kritik membangun, betul enggak? Bukan merusak, goblok. Betul enggak? Jika ada HP rusak, saya tunjukkan, itu rusakmu di LCD-nya loh. Apakah itu merusak? Tidak. Itu menunjukkan kelemahan, kekurangan, betul enggak? Dan kemudian kami tawarkan, kalau mau ganti LCD-mu, HP-mu fungsi lagi. Itu merusak apa membangun? Tepuk tangan, guys! Katanya misalnya merusak agama, kata siapa? Saya bilang agamamu rusak, makanya saya gembar-gembar di publik 3 tahun. Nggak ada yang berani nongol tentang syahadat, tentang mengingat Allah, tentang wasilah, tentang makrifat, tentang Rasul zaman ini. Nggak ada yang nongol toh. Kamu tak kasih tahu aja nggak susah paham. Ya, susah paham itulah yang kemudian kau mengira saya ini mengajarkan Anda sesat ya. Agamamu itu rusak. Buktikan kalau kamu ngerti agama. Gak ada yang ngerti. Rusaknya agama adalah rusaknya sistem wasilah. Gak ada hubungan dengan Tuhan. Orang beragama di mana-mana gak ada yang kenal Tuhan kan? Gak ada. Dari pertama syahadat sudah gak ada yang ngerti. Apalagi sholat, zakat, puasa, haji. Betul gak? Nah, kata orang saya ini merusak syariat. Apa hanya merusak syariat? Betul gak? Yang dilarang hukum adalah yang merusak syariat. Betul gak? Tapi yang tidak bersyariat boleh gak? Boleh, yang penting gak mengajarkan. Saya kan gak mengajarkan. Mas Wanto pernah saya ajarkan gak? Misalkan, Mas Wanto, saman gak boleh sholat ya, pernah gak? Kon sholat ya sakarmu, gak sholat sakarmu, betul gak? Kon Hindu sakarmu, Buddha sakarmu.
Jangankan sholat, agamamu lo bebas. Betul gak lo? Saya no reckon you masalah syariat, betul gak? No reckon you itu bahasa Arabnya adalah tidak peduli kamu. No reckon you. Kalau saya nggak sholat misalkan, dikumulisi nggak? Saya nggak puasa, dikumulisi nggak? Kalau saya nyolong, dihukum, ya. Kok bingungi lah apa, ya? Dan saya nggak merubah syariat loh ya. Subuh tetap 2 rakaat, Pak Kora. Terus apakah sholatnya tetap menghadap kiblat Ka'bah? Tetap ya. Pernah nggak diajar kita menghadap ke timur membelakangi Ka'bah? Enggak ya. Nama Tuhan diganti enggak juga ya? Sholatnya pakai bahasa Indonesia enggak ya? Tetap kan? Tetap. Perkara kamu kerjaan syariat apa enggak? Sakarepmu dhewe to. Ngaku guru fisika, bukan guru biologi. Saya hanya menerangkan fisika. Kenapa ada orang nanya, itu kenapa itu misalnya enggak ngajar biologi? Ya bidangnya dewe-dewe goblok, betul enggak? Kenapa di kampus Al Ma'rifat hanya mengajarkan hakikat dan tarekat? Karena ini memang bukan pelajaran syariat. Bidangnya dewe-dewe. Kalau kau belajar syariat ya sana ke Adi Hidayat, Abdul Somad, betul enggak? Memang beda kelasnya, bro. Ya. High level, high performance, ya kan? Nah, itu loh Mr. TMI kan? Wah, mati ini ya. Enggak apa-apa lah ya. Jadi itu isu yang beredar di masyarakat sana ya. Nah, banyak orang kan mencari kelemahan taklim ma'rifat, dikiranya mengajarkan aliran sesat dan sebagainya. Ternyata kita nggak mengajarkan syariat toh. Lampunya dikurangi, yang lampu luar dikurangi, lampu luar, atas dikurangi. Atau juga kita merusak agama. Gundul peyang itu ya. Bedakan antara merusak sama memperbaiki ya. Apa ini? Pas bawah, matikan. Wah, ini karena ada tukang listrik datang makanya manja dia. Belakangnya pakai air sugar. Udah ya. Kami lanjutkan ya. Saya mengkritisi ulama-ulama itu bukan menghina, betul gak? Makanya kalau kau tahu muncul dong, betul gak lo? Gak ada yang nongol. Biar ulama, kiai, ustadz, Gus, Buya, Habib, atau majelis ulama India, MUI, majelis ulama India. Gak ada yang nongol. Kenapa praktek syahadat yang bunyinya bersaksi kok jadi mengucapkan loh? Apa juga pelecehan namanya, betul gak lo? Asli pelecehan itu Pak. Itu menyimpang daripada syariat, tak lapor. Cuma tak lapor no sopo. Soalnya apa? Dulu Pak Kora komandan Satpol PP, sekarang udah pensiun dia. Ya kan lo? Saya lapor MUI, nah MUI-nya belum tahu, belum paham juga loh, belum tentu ngerti loh ya. Kalau dia ngerti, pasti diluruskan masalah syahadat tuh. Jelas-jelas bersaksi kok jadi mengucapkan. Padahal apa? Awal kau beragama adalah awal kau mulai kenal Tuhanmu. Kapan kau kenal Tuhanmu jika nggak pernah ketemu? Nah syahadat itu adalah kapan kau mulai ketemu Tuhanmu yang di dunia. Lah jelas tuh. Dan nggak ada orang yang ketemu. Gimana kau kenal? Nah kalau nggak kenal buat apa? Tunggang-tungging sholatmu. Nggak ada gunanya. Ya, tak bilang seperti poco-poco. Aye. Masa gitu sholat ya? Sambungannya sama Tuhan mana ya? Kau tunggang-tungging ritual, kalau nggak nyambung, itu firman Tuhan ya. Surat Al-Ma'un, neraka well. Betul nggak? Dan itu neraka well bukan cuma nerakanya orang bule-bule loh ya. Well, kan kata orang bule ya. Ya kamu juga termasuk blok gitu.
Well kan katanya orang bule itu. Well. Gitu. Jadi neraka well itu untuk orang yang sholat tapi gak nyambung. Nah, Mr. Tem udah jelasin cara menyambungkan. Gak matur nuwun kamu sama Mr. Tem ya. Ayo ya, ulama saya undang ya. Kiai, Ustadz, Gus, Buya, Habib. Semua elemen ya. MUI, ayolah keluar kandang. Terangkan bagaimana praktek syahadat. Kenapa? Bunyinya lebih bersaksi. Loh. Kok jadi mengucapkan gimana coba? Saya ditanya, apa yang kau saksikan? Jangan diam kau itu ya. Kecuali kau keluar kandang kalau sudah nggak mampu. Saya menyerah Mr. TM. Saya nggak tahu, saya nggak mampu. Gitu loh. Biar nanti MUI kita urus, ya toh? Jadi misalkan ya kita karena MUI sudah misalkan ya MUI sudah menyerah ganti ya. Majelis Ulama ala Taklim Ma'rifat, gitu kan? Tepuk tangan. Nah, gitu loh. Kalau kau nggak bisa ngurus perkara syahadat, perkara sholat, cara mengingat Allah, ya bilang dong. Ya. Kalau nggak mampu jangan dipaksakan, nggak baik untuk kesehatan. Itu betul nggak? Nggak baik untuk kesehatan gigi, betul nggak? Loh, katanya kami ini, jadi paham ya sekarang ya, mana yang merusak, mana yang memperbaiki atau memperbarui, betul nggak? Ya, analog ya. Handphone, ketika saya bilang itu rusak LCD-nya. Nah, berarti saya menunjukkan mana rusaknya, betul nggak? Kemudian saya tawarkan, kalau kau mau, saya bisa menggantikan ya LCD-nya dan HP-mu akan fungsi lagi loh. Kurang baik apa coba? Agamamu rusak itu agamamu. Nggak ada sambungan wasilahnya, nggak ada sistemnya. Kalau kau mau, di sini tempat memperbaikinya. Kurang apa coba? Katanya kami ini merusak syariat. Nggak bahas syariat, betul nggak? Betul nggak? Tapi fitnahnya di mana-mana ya. Makin sedap ya. Ternyata Mr. TM brilian baik hati dan tidak sombong. Ternyata tidak merusak syariat ya. Apakah diajari syariat subuh 3 rakaat? Nama Tuhan diganti? Enggak, di sini sekolah tarekat dan hakikat ya. Makanya saya kasih tahu biar kau nggak pening. Saya nggak mengajarkan syariat ya. Tidak melarang atau mewajibkan, betul nggak? Tapi saya tidak bersyariat seperti Anda. Jelas ya? Saya dihukum nggak? Enggak sholat jadi nggak dihukum polisi, betul nggak? Ada syariat horizontal, ada vertikal. Kalau horizontal, saya baik sama tetangga, betul nggak? Baik sama orang nggak? Suka membantu nggak? Sopan nggak sama orang? Sopan, ya. Saya tanya, tamu-tamu brengsek dari Jakarta, disiapin kopi nggak tadi? Habis ini siapin makan, makan dikasih, kopi dikasih, apa aja dikasih, betul nggak? Kata orang saya ini jahat, Bang Karim, enggak ya? Bang Karim sini gemuk perutnya besar, betul nggak? Bang Sopan, saya jahat nggak? Tuh. Orang Makassar sini, kerasan sini nggak? Kerasan nggak? Tuh. Pernah dijati Mr. TM? Loh, tidak. Datang ke sini dijemput, betul nggak? Oh, kurang apa coba? Jadi keliru ya orang-orangnya. Kalau hubungan vertikal, hubungan nafsi-nafsi, hubungan sama Tuhan, betul nggak? Makanya syariat itu berlaku di tatanan umum. Telanjang di pasar boleh nggak? Telanjang di pasar? Nggak boleh di pasar loh. Nggak boleh nanti mengganggu ketertiban, betul nggak? Tapi telanjang saat mandi boleh nggak? Boleh. Betul nggak? Mana yang syariat, mana yang hakikat ya. Syariat itu hubungan dengan dirimu jasmaniah, dengan lingkungan, sosial, dan semesta. Nah kalau di luar itu ketika kau sebagai makhluk pribadi ya sakarmu dewe. Makanya biar nggak kaget orang-orang, saya kasih tahu biar nggak kaget, biar nggak ada dusta di antara kita. Jangan kaget lah ya. Saya kalau sendirian sholatnya sholat versi saya. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau sholat waktu suluk, biasa kan saya? Waktu bayar masuk tarekat, biasa nggak?
Kalau sholat sama saya jamaah biasa nggak? Nabi aja demikian. Waktu di masjid Nabi sholat syariat, betul nggak? Ayo, betul nggak? Tetapi ada cerita ya. Dari Aisyah menceritakan. Beliau junjungan sholat malam sampai kakinya bengkak loh ya. Sholat malam sampai kakinya bengkak. Bengkak itu ada dua ya peluang kemungkinan ya. Eksiden benturan atau diam statis dalam waktu yang lama sehingga darah gak ngalir. Betul gak? Kalau eksidennya pasti Aisyah menerangkan eksidennya, betul gak? Ini kan enggak menerangkan sholatnya dan bengkak. Berarti sholatnya Nabi di rumah sendiri apa? Sholat diam dalam waktu yang lama, betul gak? Masa saya niru Pak Jono? Saya niru Nabi dong. Ketika di masjid ya pakai begini enggak ya? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata orang saya nggak bisa baca Arab. Kata orang, kecuali kalau saya ngomong Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmani Rokim. Kalau saya ngomong gitu, bolehlah menuduh begitu enggak? Saya ngomong saya juga normal, betul enggak? Iya enggak? Bahkan lebih fasih daripada Mas Wanto, betul enggak? Lebih fasih daripada Pak Kus Hindu, betul enggak lo? Iya enggak lo? Kata orang saya nggak bisa bahasa Arab. Ya sakarepmu, betul enggak? Oh, buktinya ngomongnya fasih, betul enggak ya? Fasih Indonesia. Saya bukan orang Arab, betul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Biasa, betul enggak? Kecuali Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Loh, kayak gitu baru dituduh. Itu enggak bisa baca Arab ya. Betul enggak? Normal, betul enggak? Ya. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Normal enggak? Normal. Ye, tepuk tangan untuk yang sukang fitnah. Alhamdulillah. Kata mereka mencetem enggak bisa baca Arab. Alhamdulillah rabbil alamin. Tepuk tangan untuk tukang fitnah yang menuduh kita ini merusak syariat. Pernah enggak dirusak? Terganggu enggak syariatnya? Enggak. Sakarmu dewa. Orang Kristen aja di sini tetap dihormati enggak, betul enggak? Orang Kristen aja loh enggak disuruh masuk Islam, betul enggak loh? Berarti enggak perlu doktrin syariat loh. Di sini enggak ada doktrin kan? Pak Yudi, ya kan Pak Yudi Sawangan, betul enggak? Enggak, itu masih tetap Kristen ya. Dia bayat masuk tarekat tapi tetap Kristen loh. Berarti enggak ada doktrin kan? Masa saya memaksa orang subuhmu dirubah menjadi 3 rakaat? Enggak pernah ya? Sholat itu dirubah menjadi sholat bahasa Jawa, betul enggak? Sadatmu dirubah menjadi wa'na Rasulullah, betul enggak? Enggak pernah toh? Ada juga yang pernah, ada yang cerita ya, itu misalnya mengaku Allah yang wujud. Kapan pula, betul enggak? Saya bilang ya, misalnya yang brilliant baik dan tidak sombong. Enggak pernah ngaku mursyid, pernah ngaku mursyid? Pernah ngaku Tuhan, pernah enggak? Mengaku Rasul, pernah enggak? Enggak pernah. Loh. Ya, cari video saya kalau ada yang mengatakan demikian. Ada enggak? Enggak ada. Cici kena lagi loh, betul enggak? 3 poin ya. 1, Mr. TM katanya enggak bisa membaca mushaf. Oke, gampang. Gitu? 2, katanya merusak syariat. Enggak. Kata yang ketiga, ngaku Tuhan, ngaku wujud dan sebagainya. Enggak ya? Enggak. Cici. Baper nih. Sakit hati enggak? Sakit, betul enggak ya? Saya di sini. Ya. Di sini tidak mengajarkan syariat, betul enggak? Nah, masalah budi pekerti diajari enggak di sini? Diajari. Jangan nyolong, jangan nipu, betul enggak loh? Ada enggak kata-kata saya? Jelas ada. Jangan minta-minta loh ya.
Terus apa? Jangan melanggar hukum positif, betul nggak? Oh, iya. Kita semua taat sama pemerintah, betul nggak? Kita semua menghormati Persatuan dan Kesatuan NKRI, betul nggak? Menghormati agama lain, betul nggak? Nggak pernah menghina-hina agama lain. Bedakan ya antara menyalahkan skeptis sama menyalahkan tapi ada solusinya. Lah kalau tukang servis ya, HP-nya rusak kemudian dibenarkan semua. HP-mu bagus, apa itu namanya nggak mau perbaiki, betul nggak? Pak, itu HP saya rusak. Rusak di mana? HP-mu bagus, keren. Itu namanya nggak mau perbaiki, betul nggak? Pak, itu tombolnya nggak nyala. Oh, bagus. Betul nggak? Itu keliru ya. Harusnya tukang servis kalau rusak, Pak, LCD-nya rusak. Boleh nggak? Boleh, malah kewajiban. Demikian juga hakim ya. Ini bersalah, maka dihukum. Boleh nggak? Boleh, karena lewat analisa. Uji materi, betul nggak? Yang keliru itu yang salah dibenarkan, itu yang keliru. Yang rusak kok dipuji-puji dibenarkan, itu keliru nggak? Yang rusak disalahkan ya benar. Rusak disalahkan itu benar ya. Makanya nggak berhenti di situ ya. Ada solusinya, perbaikan, betul nggak? Saya kan bilang Islam telah rusak separah-parahnya. Ulama kiai Ustadz Gus Buya Habibnya gak ngerti loh. Kalau gak ngerti nongol dong, kan gampang. Kalau gak ngerti berarti mesti emang benar, betul gak? Saya panjang-panjang gak ada nongol kok. 3 tahun loh di publik, betul gak? Orang lain aja baru seminggu dia ngawali dakwah. Dan sesat, ini di publik loh ini. Betul gak? 3 tahun gak waktu sebentar loh. Dan gak satu pun yang nongol. Sekarang ini Pak, ulama kiai Ustadz Gus Buya Habibnya gak ngerti loh. Jelas toh? MUI-nya ayo nongol. MUI-nya pun saya ajak sinilah ngobrol bareng-bareng, betul gak? Saya siapkan kopi buat MUI. Majelis Ulama Internal, bukan Indonesia ya. Tapi kalau disingkat sama gak? Ya sama, nama-nama sama-sama MUI, betul gak? Jadi bedakan itu ya. Kalau mereka ngerti pasti nongol. Kan gampang itu. Kalau nggak nongol berarti pilihannya apa? Penakut, pemalu, atau amatiran. Yang ini nggak ngerti, betul nggak? Loh masa loh? Bunyinya bersaksi loh, jadi mengucapkan. Coba syahadat goblok ya, syahadat goblok ayo. Apakah saya ini merusak syahadat? Enggak, saya tunjukkan kamu goblok, betul nggak? Asyhadu alla, yang keras Mas Anju, Bang Anju, ayo semua. Ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa, yang keras dong. Yang keras. Tidak ada yang aku saksikan. Dan aku bersaksi tidak ada Allah yang aku saksikan. Kecuali hanya mengucapkan. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada Nabi Muhammad utusan Allah yang aku saksikan. Kecuali hanya mengucapkan. Iya toh? Loh, iya apa enggak ini? Loh. Yang benar mana kira-kira? Misalnya seorang diri atau jutaan orang di luar sana? Tapi enggak enak nih. Kalau seorang diri dituduh banyak orang wajar. Ini satu orang menuduh semua orang sesat gimana? Enggak pantas, betul enggak? Ya sudahlah. Yang penting angkat kopi. Mana kopimu? Minta kopi kamu. Nah, minta kopi sedikit ya. Ya. Ngopi dulu guys ya. Biar kayak anak-anak nakal di warung kopi ya. Sudah turun. Nah, diminum. Ya. Jadi paham ya? Saya menyalahkan, wajib dong salah. Tukang servis menyalahkan spare part yang rusak, wajib nggak? Wajib.
Hakim menyalahkan yang bersalah, wajib nggak? Membenarkan yang benar, wajib nggak? Wajib. Orang-orang di luar tuh alergi dengan bahasa disalahkan. Betul nggak? Marah kalau disalahkan. Padahal apa? Saya menyalahkan dan inilah yang benar. Jelas toh? Ayo diuji kek. Ingat ya, pengadilan itu yang dipakai acuan adalah barang bukti. Betul nggak? Bukan pikiran, bukan khayalan, bukan pendapat. Barang buktinya mana? Kan gitu ya. Berarti barangnya harus real apa? Angan-angan. Real. Nah, kalau angan-angan kita tanding pikiran. Jangan masuk ke pengadilan. Pikirannya sama-sama pikiran. Masa pikiran dia ditanding ke pengadilan? Misalkan ya, di sini ada suara-suara kresek-kresek ya di balik sini ya. Nah, saya kan masih pikiran, pendapat ya, atau keyakinan. Itu yang di balik kresek-kresek tadi tokek. Kamu cuma keyakinan. Orang lain bilang itu coro. Orang lain bilang itu tikus. Kira-kira 3 orang ini maju ke pengadilan, goblok gak mereka? Kamu sudah membuktikan? Enggak. Kau lihat nyata? Enggak. Saya cuman berpendapat. Goblok, betul gak? Betul gak? Pengadilan itu uji materi, bukan uji pendapat, bro. Betul gak? Waduh. Contohnya, gelas air itu. Ini ya, si A bilang, itu air kelapa. Si B bilang, itu Sprite. Si C bilang, itu alkohol. Dia bilang, itu air putih. Ada bilang, itu arak. Ya. Ada berapa variabel tadi? Ada 6 ya, misalkan ya. Nah, saya tanya, mereka ini akhirnya apa? Adu ke pengadilan. Kau menyalahkan yang lain, apakah kau sudah merasakan? Belum, Pak. Saya cuma yakin. Goblok gak itu? Paham gak? Nah, biar yang nyinyir memusuhi saya, biar ada otaknya dikit ya. Saya ajarin kamu, biar kalau memfitnah biar lebih masuk akal ya. Oke? Tepuk tangan untuk mereka yang nyinyir ya. Tapi tetaplah nyinyir jadi anjing di uranan saya. Itu enggak? Anda lah yang membesarkan uranan Talek Ma'rifat. Tanpa Anda tidak ada gonggongan seperti kalian. Itu enggak? Nah, jelas ya. Karena saya dakwah di kalangan manusia. Kalau ada yang menggonggong, berarti kan bukan manusia. Itu enggak? Kan gitu. Kalau menggonggong itu berarti apa? Anjing. Kalau manusia berpikir enggak? Berpikir. Beranalisa? Iya. Lah kalau orang nggak pakai pikir, nggak pakai analisa kan berarti kurang ajar kamu itu ya. Gak boleh ngomong anjing, tapi asu. Ya. Oh, kandan ya. Jadi gitu ya. Ya. Pengadilan itu adalah menguji materi barang bukti ya. Walaupun kau benar, tapi barang buktimu salah ya, kau tetap salah, paham nggak? Karena nggak bisa mengandalkan pendapat, tapi barang bukti, ya. Nah, apakah ada rekaman video Mr. TM atau apa aja ya, bahwa Mr. TM mengajarkan syariat yang salah? Ayo. Nggak ada. Apakah ada rekaman video dan sebagainya? Mr. TM ngaku mursyid atau ngaku wujud Allah atau ngaku Tuhan? Nggak ada. Apakah ada Mr. TM ya? Menyalahkan ya banyaknya ulama Kiai Ustaz Gus Buya Habib tapi nggak ngerti agama dan Islam dan agama-agama yang lain telah rusak. Memang iya. Betul nggak? 3 tahun loh saya tunggu-tunggu ini nggak ada nongol. Maksud saya itu kalau kesini saya tunjukkan, hei goblok, kamu tuh nggak ngerti. Inilah agama yang benar loh. Jelas ya? Kau analisa nih konsepnya STM jejak digital, betul nggak? 3 tahun loh ini nggak ada yang bantah. Kalau kau mau tahu ajaran apa ini Mr. TM? Buka saja YouTube, Facebook, betul nggak? Nggak ada yang bantah kok. Yang nyinyir banyak nggak? Yang memusuhi banyak nggak? Nggak masalah kan? Nggak masalah ya. Jadi gitu ya.
Tepuk tangan untuk yang nyinyir dan tukang fitnah. Semangat ya. Semangat ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Nanti lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.